Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar dari Jakarta ingin bertanya tentang hukum tes swab. Dari video yang saya lihat bahwa tes swab dapat membatalkan puasa. Namun baru-baru ini MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tes swab tidak membatalkan puasa. Saya bingung pendapat mana yang harus saya ikuti. Mohon tanggapannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu atau mungkin di hari Sabtu atau sebelumnya di stasiun radioku juga pertanyaan yang serupa. Kami menjawab sesuai dengan apa yang kami dapat dari yang ditulis oleh para ulama 4 madhab, bahwasanya memasukkan sesuatu ke lubang hidung melebihi dari batas, melebihi dari batasnya, jadi yang sudah ke wilayah yang terasa itu menyakitkan, nyekrak begitu, itu adalah membatalkan puasa menurut 4 madhab. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Itu yang kami sampaikan. Kemudian fatwa MUI mengatakan tidak membatalkan. Nah ini yang harus kita jelentrehkan supaya apa? Sebab yang mengatakan membatalkan juga memang sudah jelas para ulama-ulama. Tapi yang mengatakan tidak membatalkan juga pendapat yang jelas, asalkan cara menjelaskannya jelas. Jadi begini, 4 madhab, bagi siapapun kalau Anda menemukan fatwa yang mengatakan menggunakan swab adalah membatalkan, dia dasarnya adalah apa yang mereka baca dari kitab-kitab fikih mereka dalam 4 madhab. Akan tapi ternyata di situ ada rincian yang masih ada celah untuk mempermudah permasalahan ini. Rinciannya adalah seperti ini. Sengaja kami hadirkan begini, maka Anda boleh mengikuti madhab jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak, itu membatalkan, lalu Anda berhati-hati. Atau Anda boleh mengambil pendapat yang diambil oleh MUI, karena MUI juga menjelaskan keterangan dari medis adalah diambil sampel daripada wilayah hidung belum nyampe wilayah tertentu. Kalau betul, makanya dalam hidung ada bagian-bagiannya, istilahnya apa, kalau memang betul seperti itu, bisa saja dianggap ini, anggap saja sampai di dalam, ini paling ringannya, anggap saja baik di dalam, seandainya itu yang masuk adalah air akan batal. Akan tapi kalau kasus swab sendiri adalah dari madhab Imam Malik, sama, kalau kita masukkan sesuatu air dan sebagainya ke lubang hidung tersebut, ke wilayah tersebut akan batalkan. Cuman dalam madhab Imam Malik ini ada celah, maksudnya ini kemudahan supaya di masyarakat nanti tidak terjadi pertentangan. Dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, selagi itu sesuatu yang kering ke tempat tersebut, dalam madhab Imam Abu Hanifah, dan tidak tertinggal sesuatu apapun, maka itu tidak dianggap membatalkan. Jadi setelah nempel ini, makanya daripada yang dimasukkan adalah lidi yang ada kapasnya, itu kan sesuatu yang sangat kering. Dalam madhab Syafi'i, 4 madhab adalah batal, hanya ada catatan di dalam, ada pendapat di dalam madhab Imam Malik bahwasanya asalkan itu adalah sesuatu yang kering tidak membahayakan. Madhab Abu Hanifah, asalkan tidak tertinggal sesuatu, maka itu tidak membatalkan. Maksud kami adalah jelentrehan ini agar menjadi umat ini tenang. Kalau Anda harus ternyata mendesak swab saat itu, di swab. Kalau bisa ditunda malam, swab. Akan tapi mungkin tidak semua rumah sakit ada malam hari. Jadi mungkin ini kemudahan, hanya yang perlu kami hadirkan di sini adalah supaya pasti di lapangan nanti ada 2 pendapat ini, dan kami selalu menganggap bahwasanya keputusan hukumul hakim yarfa'ul khilaf, apa yang diambil oleh pemerintah itu akan mengangkat perbedaan pendapat. Selagi tidak sebuah kesalahan yang berat, kita tidak perlulah kita menentang. Apalagi ini fatwa ini adalah juga ada celah, artinya ini adalah kemudahan di hari ini. Maksudnya bagi yang ingin mengambil jumhur ulama, silahkan berhati-hati. Apalagi nanti bisa memilih caranya, karena swab tidak harus diambil dari sini, katanya sampel yang lainnya. Apakah dahak dikeluarkan? Kalau bisa dahak dikeluarkan, itu yang dilihat. Tidak harus mengambil dari dalam, kalau itu lebih aman. Selagi masih bisa dengan cara selain memasukkan, maka lakukanlah. Jika nggak ada cara lain, ingat, jika tidak ada cara lain kecuali dengan cara masukkan ke hidung bagian atas. Saya merasakan sendiri, makanya merasakan pernah di tes itu, aduh sakit banget, berarti kan sudah masuk, bukan sakit, maksudnya kerasa, berarti masuk ke wilayah dalam. Kalau begitu berarti menurut tadi disebutkan dalam madhab Imam Malik, asalkan tidak ada bebasahannya, dan madhab Hanafi tidak ada yang tertinggal di dalamnya,
maka sesungguhnya itu tidak membatalkan. Jadi Anda boleh milih ini tuh, dan itu juga bukan makanan yang menjadikan kita kenyang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah juga karena hajat, ada sakit, bukan orang main-main, bukan suatu yang dinikmati. Kan nggak ada orang nikmati swab, ada? Saya ingin untuk swab nikmat, nggak ada itu. Jadi masih mungkin, wahai ikhwani, maksud kami adalah yuk kita guyup, jangan sampai hanya sibuk mempertahankan satu pendapat saja, akan tapi malah menjadi sebab pertentangan dan permusuhan. Ini yang perlu kami hadirkan masalah ini. Dan beberapa hari yang lalu masih hangat sekali, baru sekali kami sampaikan bahasanya memang membatalkan. Dan yang mengatakan membatalkan adalah ulama juga. Yang mengatakan tidak membatalkan dari mazhab Malik dan Abu Hanifah. Orang ulama besar. Akan tapi mazhab Malik Abu Hanifah pun sama sebetulnya membatalkan, akan tapi hanya catatannya masalah yang kering yang sudah kami sebutkan tadi, atau tertinggal atau tidak. Kering tidak membatalkan menurut mazhab Malik. Selesai. Sebab yang dimasukkan adalah kering. Kecuali nanti disemprot dengan air masuk ke dalam, itu baru batal, sepakati. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Itu saja, yuk kita guyup, akur, semoga semuanya menjadi indah, dan semoga bermanfaat ini yang saya sampaikan. Dan juga untuk masalah vaksin, kalau vaksin adalah tidak membatalkan. Karena bukan di lubang yang disebut akan masuk ke jauh ke wilayah dalam. Ini adalah suntik vaksin tidak membatalkan puasa. Itu sudah sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab.